Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah pengenalan pola. Pada pertemuan ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi Hidden Markov Model. Pada pertemuan ini kita akan ada 4 bahasan utama, yaitu apa itu Hidden Markov Model atau HMM, lalu aplikasi HMM di pengenalan pola, lalu masalah-masalah klasik yang ada pada HMM, dan juga yang terakhir salah satu algoritmanya, yaitu algoritma Viterbi. Kita akan masuk ke bagian pertama. Apa sih Hidden Markov Model? Sebagai mahasiswa pasti akan mengambil beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah pengenalan pola. Dalam mengambil mata kuliah pengenalan pola ini, pasti akan diampu oleh dosen. Nah, misalnya dosennya adalah saya. Ya. Nah, dosen ini ketika mengajar mata kuliah tersebut, ada 3 kemungkinan warna baju yang akan digunakannya. Bisa berwarna merah, bisa berwarna hijau, bisa juga berwarna biru. Warna baju si dosen yang dipakai tiap hari itu akan dipengaruhi dari mood dosen. Jadi kalau dia senang, ya, berapa persen kemungkinan dia pakai warna merah, berapa persen dia kemungkinan hijau, berapa persen dia kemungkinannya biru. Kalau dia sedih, berapa persen kemungkinan merah, berapa persen dia kemungkinan hijau, berapa persen dia kemungkinan biru. Dalam asumsi Markov, mood hari ke T itu akan dipengaruhi oleh mood hari ke T-1. Dengan kata lain, mood hari ini akan dipengaruhi oleh mood hari kemarin. Atau mood esok hari itu akan dipengaruhi oleh mood hari ini. Setiap perubahan mood, ya sebenarnya setiap perubahan antar state, dalam hal ini state-nya adalah mood, ini memiliki nilai peluang tertentu. Ingat, peluang itu nilainya kalau ditotal ya akan bernilai 1, sehingga kemungkinan-kemungkinan tadi itu nilainya masing-masing merentang antara 0 sampai dengan 1. Misalnya, jika diketahui dosen memakai baju hari ke-1 sampai dengan hari ke-3 secara berturut-turut adalah green atau hijau, blue atau biru, dan red atau merah, maka bagaimanakah mood dosen pada masing-masing hari tersebut? Nah, itu soal cerita tadi bisa kita visualisasikan sebagai berikut. Misalnya S ini adalah hari pertama, jadi kita tidak ada informasi kan bagaimana mood dosen di hari sebelumnya. Nah, anggaplah hari pertama itu kemungkinan moodnya itu kan happy atau sedih. Jadi 0,4 kemungkinannya happy, 0,6 kemungkinannya sad. Nah, kalau kita sudah ada di posisi happy di hari ke-T, ya, maka pada hari T plus 1 atau esoknya, itu 0,7 kemungkinannya dia akan happy lagi, dan 0,3 kemungkinannya dia akan jadi sad. Sedangkan kalau pada hari ke-T dia sudah sad, maka hari T plus 1 atau hari setelahnya itu 0,5 kemungkinannya dia sad lagi, ya, dan 0,5 kemungkinannya dia jadi happy. Nah, itu makna dari mood hari ke T itu dipengaruhi oleh mood hari ke T-1, atau mood hari ini dipengaruhi oleh mood hari sebelumnya. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa baju yang digunakan atau yang dipakai dosen itu bergantung pada moodnya di hari tersebut. Ya. Jadi misalnya moodnya happy. Ya, kalau dia sudah happy, ya, dia kemungkinannya seperti apa? Kemungkinannya 0,8 dia menjadi pakai baju red, ya. 0,1 kemungkinannya dia pakai baju green, dan 0,1 dia kemungkinannya pakai baju blue. Kalau dijumlahin 0,1, 0,1, 0,8 itu totalnya 1. Ya. Lalu kalau dia sudah diketahui moodnya hari itu sad, maka 0,2 kemungkinan dia pakai baju red, 0,3 kemungkinannya dia pakai baju green, dan 0,5 kemungkinannya dia pakai baju blue. Nah, kalau ditotal sama dengan tadi, ya totalnya akan bernilai 1. Nah, berdasarkan studi tadi, ya, maka apa sih Hidden Markov Model ini? Hidden Markov Model atau HMM ya, itu adalah suatu model statistika
yang akan digunakan atau yang bisa digunakan untuk memodelkan sistem yang memiliki dua elemen utama. Dalam hal ini, elemen pertama itu adalah keadaan tersembunyi atau hidden state, dan yang kedua itu adalah observasi atau yang bisa kita lihat. Jadi kalau hidden state itu adalah keadaan yang nggak bisa diamati secara langsung, tetapi mempengaruhi pengamatan yang kita terima. Sebagai contoh tadi, yang kita bisa lihat, ya pengamatan yang kita terima itu warna baju dosennya, ya warna baju si dosen. Tetapi di balik warna baju tadi itu ada mood-nya yang mempengaruhi warna baju. Nah, mood-nya itu adalah hidden state atau keadaan tersembunyinya. Ya, observasi yang bisa kita lihat, ya, sebagai contoh tadi warna baju yang digunakan si dosennya. Nah, HMM ini adalah model probabilistik, ya. Probabilistik itu berarti ada menggunakan peluang, yang mana mengasumsikan bahwa sistem yang sedang dipelajari ini bisa beralih antar keadaan tersembunyi berdasarkan distribusi peluang tertentu. HMM ini dikatakan hidden karena kita tidak bisa mengamati keadaan-keadaan ini secara langsung. Dia tersembunyi tapi dia mempengaruhi apa yang kita bisa amati secara langsung, apa yang bisa kita lihat. Dalam HMM ya itu ada beberapa elemen. Jadi tadi ya ada pertama hidden state-nya, keadaan tersembunyinya. Sebagai contoh ya misalnya kita masalah cuaca gitu, atau kondisi pasar, atau status sistem, atau tadi mood yang nggak kita ketahui. Ya, kalau tadi mood, misalnya moodnya bisa aja ada happy sama sad. Ya, ini kan paling sederhana. Mau tambah yang lain juga bisa. Ya, misalnya angry gitu ya, marah, itu juga bisa. Observasi itu data yang kita amati. Data yang kita amati ini dipengaruhi oleh keadaan tersembunyi tadi. Contoh tadi ya untuk studi kasus kita warna bajunya. Red, green, dan blue ini dipengaruhi oleh si mood-nya. Lalu ada peluang transisi atau dalam bahasa Inggris transition probabilities. Di mana ini adalah peluang untuk beralih dari satu keadaan tersembunyi ke keadaan tersembunyi yang lain. Jadi misalnya tadi, kita kalau sudah happy, peluang kita pindah ke sad berapa? Atau kita ke happy lagi berapa? Kalau kita sudah tahu kita sad, peluang kita pindah ke happy berapa? Atau masih di sad lagi berapa? Lalu berikutnya ada peluang emisi. Nah, peluang emisi ini adalah peluang mengamati sesuatu berdasarkan keadaan tersembunyinya seperti apa. Sebagai contoh, misalnya kita tahu bahwa moodnya tuh hari ini happy, maka kemungkinan dia akan bajunya warna merah berapa? Nah, kemungkinan dia bajunya warna biru berapa? Kemungkinan dia bajunya warna green berapa? Itu adalah peluang emisi. Dan yang terakhir itu ada peluang awal atau initial probabilities. Jadi ini adalah peluang bahwa sistem dimulai pada keadaan tersembunyi tertentu. Jadi sebagai contoh tadi, berapa peluang hari pertama dia happy, yang ada S ya, S mengarah ke happy itu berapa peluangnya, S mengarah ke sad itu berapa peluangnya. Nah ini tadi, jadi kalau di sini kalau kita identifikasi, di sini adalah peluang dia awal atau initial. Nah yang di sini antar mood ini dinamakan sebagai sebagai transition, ya transisi antar hidden state-nya. Nah, ini adalah peluang emission-nya. Ya. Hidden state-nya happy, sad. Keadaan yang kita observasi itu red, green, dan blue. Ya, jadi di sini ada transition. Kalau kita buat matriks dari informasi tadi, ya, kita bisa buat matriksnya. Jadi ini hari ke T, ini hari ke T-1. Jadi kalau hari sebelumnya dia sudah happy, maka peluang dia jadi happy lagi di hari ke T itu berapa? Sebelumnya kita udah tahu happy, peluang dia akan jadi happy lagi itu 0,7. Kita tulis 0,7 di sini. T-1 kita tahu dia happy, peluang dia berubah jadi sad berapa? 0,3. Ya. T-1 kita tahu dia sad, berubah jadi sad lagi 0,5. Berubah jadi happy 0,5. Berarti sini 0,5, 0,5. Itu untuk yang
transition. Kalau untuk emission, warna itu dipengaruhi oleh moodnya, ya. Jadi apa? Kalau kita tahu moodnya happy, ya, kemungkinan dia akan 0,8 berwarna red, ya. Jadi kalau kita tahu moodnya happy, dia akan 0,8 warnanya red, ya. Kalau dia happy, ada kemungkinan juga 0,1 dia green, ya, 0,1 dia green, atau 0,1 dia blue, 0,1 dia blue. Kalau dia sad, ada kemungkinan 0,2 dia happy, 0,3 dia green. Kalau dia sad ada kemungkinan 0,2 dia red, 0,3 dia green, 0,5 dia blue, ya. Jadi 0,2 dia red, 0,3 dia green, 0,5 dia berwarna blue. Nah, sebelum kita masuk ke contoh perhitungannya, kita coba bahas dulu tentang aplikasi HMM dalam pengenalan pola. Jadi kenapa sih kita perlu belajar HMM? Nah, HMM itu aplikasinya cukup banyak ya dalam pengenalan pola. Ini akan diberikan contoh beberapa. Jadi yang pertama itu ada untuk speech recognition. Nah, beberapa pertemuan lalu kita sudah membahasnya. Jadi ada proses kita bisa ekstraksi fitur suara atau speech feature extraction ya menggunakan MFCC. Nah, nanti kalau kita mau proses ya itu bisa kita analisis atau kita gunakan HMM ya. Di mana keadaan tersembunyinya itu akan mewakili fonem atau kata yang diucapkan, sedangkan observasinya itu adalah fitur suara yang diamati, yang dihasilkan dari proses ekstraksi fitur ya, misalnya MFCC salah satunya. Nah, contoh aplikasinya ya menggunakan produk-produk Google Voice, ya Cortana, Siri dan sebagainya. Lalu yang berikutnya itu ada pengenalan tulisan tangan atau handwriting recognition. Nah, ini urutan posisi ya, titik-titik atau stroke pada huruf itu merupakan yang bisa kita amati ya. Keadaan tersembunyi dapat mewakili karakter atau bagian dari karakter yang ditulis. Karakter tuh artinya hurufnya misalnya atau angkanya yang ditulis bagiannya itu menjadi keadaan tersembunyi. Sebagai contoh garisnya, lengkungannya gitu. Nah, di sini contoh-contoh aplikasinya tuh ya sistem OCR ya atau deteksi angka pada cek untuk di bank gitu ya. Misalkan mau mencairkan uang menggunakan cek ya bisa pakai tulisan tangan dan dideteksi menggunakan handwriting recognition ini. Nah, lalu berikutnya itu ada post tagging dan analisis bahasa alami. Ini merupakan bagian dari NLP juga. Jadi, ketika kita mau post tagging itu bisa diterapkan HMM. Jadi, yang namanya setiap bahasa itu pasti ada parts of speech, di mana setiap kata itu dengan kata lain masuk ke kelas-kelas tertentu. Apakah dia kata kerja, ataukah dia kata sifat, apakah dia kata benda misalnya, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh di sini ada kalimat the fans watch race gitu ya. Ini kalimat ini tersusun dari noun ya, verb dan juga adverb ya. Nah, di sini yang namanya state tersembunyi itu bisa berupa part of speech-nya. Jadi menentukan dia masuknya noun, verb atau adverb ya atau adjektif misalnya. Lalu observasi itu adalah kata yang muncul dalam teksnya ya. Misalnya ini kata the, kata fans, kata watch, kata race itu adalah observasinya. Nanti kita akan ada salah satu contoh latihan di akhir terkait ini. Lalu berikutnya itu terkait bioinformatika. Jadi kita bisa menganalisis sequence DNA atau protein. Ya, DNA atau protein kan biasa dimodelkan dengan urutan-urutan simbol ya. Jadi ada A, T, G, C gitu ya. Dan pola motif ini bisa dianggap sebagai keadaan tersembunyi. Dan observasinya itu merupakan simbol asam aminonya. Dan ini bisa diterapkan untuk prediksi gen ya atau klasifikasi protein dan sebagainya.
Nah, berikutnya ini ada pengenalan gerakan atau gestur. Jadi, dalam pengenalan gerakan, misalnya untuk kontrol gestur dan menggunakan kamera atau sensor, datanya itu biasanya berupa posisi atau kecepatan si anggota tubuhnya. Bisa berupa aplikasinya di game ya, yang mana menggunakan gestur gamenya itu, atau bisa juga untuk gerakan robot ya, atau prosthetic control itu juga bisa diterapkan HMM. Oke, yang berikutnya ini adalah beberapa contoh masalah klasik dalam HMM yang masih banyak digunakan atau dipelajari sampai sekarang. Ya, jadi yang pertama ini ada masalah evaluasi. Jadi, misalnya diberikan suatu model dan urutan output, berapa sih probabilitas bahwa model tersebut akan menghasilkan output tersebut? Untuk menjawab masalah ini, kita akan mempertimbangkan semua jalur yang mungkin ya melalui model tersebut. Solusi ini akan memberikan kita cara untuk menilai antara kecocokan HMM dan urutan yang diamatinya. Apakah HMM sesuai dengan urutan yang kita lihat, ya, yang bisa kita observasi. Nah, contohnya di sini forward dan backward algorithm yang bisa melihat atau mengevaluasi si modelnya. Lalu yang kedua itu ada decoding. Jadi diberikan suatu model dan urutan output. Nah, kalau kita tahu outputnya seperti ini, bagaimana urutan keadaan yang paling mungkin yang akan menghasilkan output tersebut. Nah, solusi ini itu akan memberikan kita cara untuk mencocokkan ya antara urutan yang kita amati dengan keadaan-keadaan tersembunyi yang ada dalam modelnya. Yang bisa kita gunakan salah satunya yaitu algoritma Viterbi. Nah, lalu ini salah satu yang paling sulit yaitu adalah learning. Jadi, diberikan suatu model dan sekumpulan urutan yang diamati, bagaimana kita ngatur ya atau tuning si parameter pada modelnya agar memiliki probabilitas tinggi dalam menghasilkan urutan-urutan tersebut. Ini sebenarnya yang paling penting ya, kan kita pengen si modelnya bisa belajar. Ya, tapi ini paling susah juga karena yang menentukan nilai-nilai peluangnya tadi. Nah, solusi ini memungkinkan kita untuk menentukan semua peluang dalam HMM ya, menggunakan kumpulan data pelatihan yang kita punya. Salah satu algoritmanya yaitu Baum-Welch algorithm atau juga dikenal dengan expectation maximization. Nah, kita masuk ke bagian keempat yaitu terkait salah satu algoritma dalam masalah decoding yaitu Viterbi. Jadi Viterbi ini digunakan untuk mencari urutan keadaan tersembunyi yang paling mungkin atau biasa dikenal dengan istilah most likely sequence of hidden states yang akan menghasilkan urutan observasi dalam model HMM. Algoritma ini sebenarnya menggunakan pendekatan DP ya atau dynamic programming. Karena apa? Karena nanti akan mencari jalur dengan peluang tertinggi dari serangkaian observasi yang dilakukan. Dalam algoritma Viterbi, ini secara umum terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah inisialisasi. Dalam tahapan ini, kita akan menghitung peluang untuk berada di setiap kemungkinan keadaan pada waktu pertama atau pada waktu T sama dengan 1. Jadi, kemungkinan misalnya pada waktu pertama itu adalah V1, ya. Keadaan I, ya. Keadaan itu berarti di sini adalah hidden state-nya. Ini akan sama dengan peluang awal berada di hidden state I dikali peluang observasi ya pada T sama dengan 1 ya jika kita tahu hidden state-nya adalah I. Ini adalah inisialisasi. Tahapan kedua itu ada rekursi ya. Jadi rekursi ini adalah ketika kita sudah beranjak dari T sama dengan 1, kan akan jadi T sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Nah, pada masing-masing T ini, kita perlu menghitung peluang untuk berada di setiap keadaan J, dengan memilih transaksi dan emisi yang memberikan peluang tertinggi dari waktu sebelumnya. Nah, ini persamanya sebagai berikut. Jadi, peluang terbaik untuk waktu T, ya,
untuk berada di keadaan J, ini adalah maksimum. Ya. Maksimum dari apa? Kemungkinan kita melihat dari T-1. Ya. Jadi kalau T-1, ya, dia kondisinya I, ya, dikali dengan peluang, ini adalah transisi ya, transisi dari I ke J, ya, dikali apa? Peluang observasi di waktu T, ya, kalau kita tahu state-nya adalah J. Nah, ini nanti akan kita bahas saat contoh soal, itu mungkin akan lebih mudah dipahami, ya. Tapi di sini intinya kalau kita mau melihat atau menghitung bagaimana peluang di saat waktunya T, ya, untuk mendapatkan state-nya itu adalah J, itu kita melihat relasinya, ya, dengan T-1. Bagaimana keadaan saat T-1, ya, dan kita kali dengan perubahan dia untuk dari I menjadi J, gitu. Dikali, kalau kita sudah tahu observasinya itu tertentu di waktu T, ya, maka state-nya J itu, ketika dia menjadi state-nya J, itu peluangnya seperti apa. Nah, ini dilakukan berulang kali ya, T2, T3, dan seterusnya, sampai nanti kita nyampe di T terakhir gitu. Nah, ketika T terakhir atau T sama dengan T kapital, itu nanti kita akan mencari ya keadaan tersembunyi terbaik melalui proses backtracking namanya. Jadi kita melacak jalurnya yang memberikan peluang tertinggi. Dengan cara apa? Pertama, kita tentukan keadaan peluang tertinggi pada waktu T itu seperti apa. Ya, jadi pada waktu T itu yang tertinggi itu J yang mana? Ya, J tersembunyi yang mana yang paling tertinggi? Lalu kalau sudah, nanti kita lakukan backtracking. Kalau kita udah tahu di waktu T, nanti kita lihat waktu T-1 bagaimana. T-1 bagaimana? T-2 bagaimana? T-3 bagaimana? Sampai nanti saat T-nya sama dengan 1. Nanti kita bisa lihat jalur yang dilaluinya. Dan yang terakhir ya, kalau udah ketemu, ya kita hentikan algoritma ya. Kita terminasi sehingga observasinya itu tadi kita udah ketahui sebagai soalnya, dan hidden state-nya itu nanti kita bisa temukan, bisa kita peroleh. Nah, di sini misalnya ya kita punya masalah studi kasus yang tadi terkait warna baju dosen berdasarkan mood. Ya, kalau ini kita modelkan tadi, itu kan jadinya seperti ini, transisi dan emisinya. Nah, ini kalau kita bentuk ke dalam matriks, bisa kita tulisan seperti ini. Ya, di sini berarti kan kondisi apa? Kondisi T-1-nya. Ya, jadi ini H happy, S sama dengan sad. Ya, kalau dia sebelumnya happy, ya, dan pada hari ini, maka peluang dia happy lagi itu 0,7. Kalau dia sebelumnya happy, peluang dia hari ini menjadi sad itu 0,3. Kalau dia sebelumnya sad, peluang hari ini dia jadi happy 0,5. Kalau dia sebelumnya sad, peluang hari ini jadi sad lagi itu juga 0,5. Untuk yang emisi, kalau kita tahu bahwa warna bajunya adalah red, maka kemungkinan 0,8 dia happy, 0,2 dia sad. Kalau kita tahu dia pakai baju warna green, maka 0,1 kemungkinan dia happy, 0,3 kemungkinan dia sad. Kalau dia pakai baju warna blue, 0,1 kemungkinan dia happy, 0,5 kemungkinan dia sad. Dan ini adalah peluang awalnya, ya. Jadi peluang H, ya, happy di awal itu 0,5, peluang sad itu 0,6. Kalau kita sudah tahu informasi seperti ini, ya, dan kita tahu atau kita ditanya, misalnya ada observasi, hari pertama dia bajunya green, hari kedua dia bajunya blue, hari ketiga dia bajunya red. Gimana urutan keadaan di hidden state-nya? Atau yang ditanya M1, M2, M3-nya itu bagaimana? Nah, ini menggunakan algoritma Viterbi tadi, ya, kita lakukan tahapan pertama, yaitu langkah inisialisasi. Pada langkah inisialisasi ini, tadi diingat bahwa di sini kita memiliki persamaan sebagai berikut. Ya, di mana ini adalah V1, berarti saat T sama dengan 1, kemungkinan dia akan happy, itu kita hitung dengan peluang happy-nya berapa
dikali peluang dia bajunya green, ya, kalau kita tahu dia happy, ya. Itu adalah berarti di sini 0,4, dari sini 0,4, dan kalau dia bajunya green, kalau kita tahu dia happy itu 0,1, ya. Sehingga kalau dikalikan ini jadi 0,04. Sedangkan peluang untuk dia berada di hidden state S, ya, saat T sama dengan 1, yaitu ketika warna bajunya green, itu sebagai berikut. Ya. Peluang dia set dikali peluang dia bajunya green, kalau kita tahu dia set. Peluang dia set itu 0,6 dikali peluang bajunya green kalau dia set, ya, yang ini berarti 0,3. Ini akan sama dengan 0,18. Maka bisa kita simpan bahwa V1H itu 0,04, V1S itu 0,18. Langkah kedua itu rekursi. Ya. Di sini kita naik, yang tadinya T-nya sama dengan 1, kita naik jadi T-nya sama dengan 2. Saat T sama dengan 2, bajunya udah bukan green lagi, tapi blue tadi di soal, ya. Green, blue, red. Nah, hari kedua itu dia blue. Nah, berarti apa? Peluang berada di hidden state happy saat T sama dengan 2 itu akan sama dengan maksimum. Ya, kita membandingkan kondisi V1-nya. V1-nya kan tadi ada kemungkinan happy, ada kemungkinan sad. Ya, berarti kita cari maksimum ketika dia happy, berarti kita kalikan dengan pindah dari yang sebelumnya happy jadi happy lagi kan? Atau dari mana, Bu? Ini happy lagi dari sini. Ini kan sebelumnya happy V1. Nah, ini V2-nya mau jadi happy lagi kan? Nah, berarti dari happy dia happy lagi. Ya. Dibandingkan dengan apa? Anggaplah pertamanya dia sad. Ya, dia sad tapi pada hari kedua dia jadi happy. Nah, jadi yang tadinya sad dia jadi happy. Ya. Lalu apa? Maksimum dari yang ini kita pilih, kita kalikan, ya. Berapa peluang dia pakai baju biru kalau kita tahu dia happy? Nah, ini akan sama dengan V1H itu kita masukkan yang kita dapatkan tadi, 0,04 dari langkah sebelumnya. Dikalikan dengan perpindahan. Kalau tadi dia happy, T-1-nya, berarti T-nya juga happy. Ya. Hari kemarin dia happy, hari ini happy lagi. Ini kan happy di sini, berarti 0,7. Ya. Dibandingkan dengan ketika dia set, ya, peluang dia set di hari pertama itu yang ini, yaitu 0,18 dikali dengan peluang transisinya, ya. Kalau di hari pertama set terus berubah jadi happy itu berapa? Ya, 0,5. Nah, ini dihitung dikalikan dengan peluang dia pakai baju biru kalau kita tahu dia happy, ya. Dia baju biru happy kan yang ini berarti 0,1. Nah, ini kita hitung, kita dapatkan 0,028 untuk perkalian yang ini, 0,09 untuk perkalian yang ini. 0,028 dengan 0,09 kita pilih yang maksimum. Yang maksimum adalah 0,09 karena ini kan 02, ini 09 kan 9 lebih besar daripada 2. Maka yang kita pilih adalah yang 0,09 dikalikan dengan 0,1. Hasilnya adalah 0,09. Jadi kita dapat bahwa V2 happy itu adalah 0,09. Nah, berikutnya kita lihat untuk V2 sad, ya. Caranya sama. Kita cari maksimum. Kalau dia V1-nya happy, maka kita harus lihat, ya, kita kalikan dengan transisi hari ke-1 happy, lalu hari kedua dia sad. Ya. Lalu kita bandingkan kalau dia hari pertamanya memang sudah sad, dikalikan dengan transisi. Kalau dia hari pertamanya sad, hari keduanya jadi sad, itu peluangnya berapa? Dikalikan peluang dia pakai baju biru, kalau kita tahu moodnya itu sad. Nah, dari sini, ya, V1H itu di sini 0,04 dari perhitungan di langkah ke-1 inisialisasi, lalu dikalikan dengan dia tadinya happy berubah jadi sad, gitu ya. Ini tadinya happy berubah jadi sad, yaitu 0,3 di sini. Dibandingkan dengan
1S. Berarti ketika dia kondisi di T sama dengan satunya set. Itu 0,18 dikalikan transisi. Karena kita di sini yang satunya set, dan di sini kita mau bergerak lagi ke set lagi, maka dari set jadi set. Ya, set jadi set itu 0,5. Dikalikan dengan peluang dia pakai baju biru kalau kita tahu dia set. Baju biru kalau dia set yaitu 0,5. Nah, ini kita hitung, kita dapat yang sini dapatnya 0,012, yang ini dapatnya 0,09. Dicari yang maksimum 0,01 dengan 0,09. Lebih maksimum 0,09. Ya, maka kita ambil yang 0,09, kita kalikan dengan 0,5. Maka dapatlah 0,045. Nah, dari sini kita dapat informasi bahwa V2-nya 0,09, V2 happy 0,09, V2S 0,045. Nah, untuk T sama dengan 3, kan tadi GBR, berarti di sini bajunya red. Nah, peluang dia ketika pakai baju red itu dia moodnya happy, itu kita harus membandingkan dengan T-1-nya, berarti dengan V2. Dengan cara yang sama tadi. Kalau dia V2-nya happy, berarti kita harus lihat, kita kalikan dengan transisi dia dari happy jadi happy. Kalau sebelumnya dia sad, kita harus kalikan dengan transisi dia sad jadi happy. Ya, lalu kita kalikan dengan peluang bajunya red kalau kita tahu dia happy. Ya, maka di sini V2H-nya itu 0,009 dari langkah sebelumnya, langkah 2.1. Lalu dikalikan dengan transisi happy jadi happy. Happy jadi happy itu 0,7. Dibandingkan kalau yang V2-nya dia set itu 0,045 dikalikan set jadi happy. Set jadi happy 0,5. Ya, lalu dikalikan dengan peluang dia pakai baju merah kalau kita tahu dia happy, ya. Baju merah kalau kita tahu dia happy yaitu 0,8. Dari perhitungan ini kita dapatkan bahwa 0,009 dikali 0,7 ini dapatnya 0,0063. Yang ini dikalikan dapatnya 0,0225. Lalu kita bandingkan yang mana yang maksimum. Di sini 0,00, yang ini 0,02. Maka yang ini adalah yang maksimum. Kita ambil, ya. Lalu kita kalikan dengan 0,8. Maka dapatlah nilainya 0,018. Nah, berikutnya kita lihat peluang untuk berada di hidden state S pada saat T-nya sama dengan 3. Ya. Itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya, berarti di sini kalau dia S, berarti kita lihat kalau misalnya pada V2 dia happy, maka kita harus kalikan dengan transisi dia sebelumnya happy jadi S. Ya, dibandingkan dengan kalau dia sebelumnya set, berarti peluang dia dari set jadi set lagi. Dikalikan dengan peluang dia pakai baju merah kalau kita tahu dia set. Ya. Ini maksimum V2 ya kita ambil di sini 0,009 untuk dia happy dikalikan transisi dari happy jadi set. Happy jadi set itu yang ini 0,3. Dibandingkan V2-nya set ya 0,045 dikalikan dengan transisi set jadi set. Set jadi set itu di sini ya 0,5. Dikalikan dengan peluang dia pakai baju merah kalau dia lagi set. Dia baju merah tapi dia set di sini berarti 0,2. Ini kalau dikalikan ya dapatlah ini 0,0027, yang ini dapatlah 0,0225. Yang paling besar yang ini 0,0225, maka kita pilih kita kalikan 0,2. Maka dapatlah nilainya 0,0045. Nah, di sini T-nya udah sama dengan 3. GBR kan cuma 3. T kapitalnya ya, atau observasinya kan cuma 3. Berarti apa? Langkah rekursi selesai. Ya, kita dapat V3-nya untuk happy 0,018, V3 untuk S dia 0,0045. Nah, langkah selanjutnya itu kita melakukan backtracking ya. Untuk apa? Untuk melihat jalur mood terbaiknya seperti apa. Atau kita mencari peluang yang tertinggi. Ketika peluangnya tertinggi, itu moodnya seperti apa, atau hidden state-nya seperti apa. Ya, di sini berarti kita tahu kan, ketika T kapital ini kan berarti langkah terakhir ya, atau ya hari terakhir tadi ya, yaitu 3. Ya,
3 tuh kan tadi ada kemungkinan 2 hidden state, happy sama sad. Jadi maksimum itu yang happy kah atau yang sad kah? Ya, kita tadi melihat bahwa untuk yang happy nilainya 0,018, yang sad nilainya 0,0045. Antara dua ini lebih besar yang ini. Maka yang kita pilih ya ketika hari terakhir ya atau hari ketiga ya itu dia adalah happy, maka pada hari ketiga moodnya happy. Ya. Lalu kita balik lagi. Ketika V3-nya itu happy, kita lihat rumus V3 tadi ya. Seperti ini yang V3 tadi. Nah, yang kita pilih itu kan yang maksimum di sini. Yang maksimum di sini yang mana? 0,225. Ya. 0,225 ini apa? 0,225 ini dia set ya. Ketika dia set maka apa? Pada hari kedua ya, mood dia itu set. Ya, M2-nya sama dengan S. Nah, kita tahu V2 yang kita pilih berarti adalah V2S. Karena kita tahu di sini yang dipilih adalah V2S, maka kita perhatikan perhitungan saat kita menghitung V2S juga. Ya, di sini kita bandingkan V2S itu melihat V1-nya seperti apa. Ya, maksimumnya di sini adalah yang kita pilih yang 0,09 ya. Yang 0,09 itu terkait dengan apa? Dengan V1S. Maka mood hari pertama juga set ya. Sini set, sini happy. Ya. Maka kita dapatkan ya jika kita ketahui baju hari pertama green, baju hari kedua blue, dan baju hari ketiga red, maka kemungkinannya yang tertinggi mood pada hari pertama itu set, mood pada hari kedua itu set, dan mood pada hari ketiga juga happy. Dan mood pada hari ketiga itu happy. Nah, ini prosesnya selesai. Tentu saja ini boleh dibilang kayak dumb example ya. Artinya ketika kita menggunakan HMM yang kita analisis tentu bukan masalah seperti ini. Ya, kita akan coba bahas salah satu contoh masalah yang real yang menggunakan HMM itu masalah post tagging atau part of speech tagging. Jadi setiap bahasa itu memiliki pasti word class ya. Jadi kata-kata ini masuk sebagai kata kerjakah, kata sifatkah, kata keterangan, kata benda dan sebagainya. Nah, jumlah word class ini itu akan bervariasi. Bervariasi berdasarkan apa? Ya, misalnya dari bahasanya ya ataupun tujuan kita melakukan pelabelan kelasnya dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh untuk bahasa Inggris ya. Dan ada banyak sekali di sini. Tag ini adalah kelasnya, ini definisinya. Jadi kelas ini apa? Misalnya apakah ini adalah verb, apakah ini adalah adverb, apakah ini adjective ya. Dan nanti itu juga ada sub-subnya ya. Ada verb yang past tense, misalnya ada yang gerund dan sebagainya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, sebagai contoh di sini ada kalimat sederhana ya, book that flight ya. Book ini masuknya ke dalam verb ya, verb yang basic form gitu ya, bentuk dasarnya. Lalu that ini masuknya ke dalam determiner ya. Determiner itu kan bisa bisa the, bisa that, bisa this dan sebagainya. Lalu flight ya, di sini dia masuknya ke dalam sini ya, noun. Ya. Jadi book that flight di sini ada mengandung verb, bisa mengandung dan juga di sini mengandung determiner dan di sini juga mengandung noun. Nah, kalau kalimat yang lain di sini does that flight serve dinner, ini lebih kompleks lagi ya. Does ini adalah verb tapi sudah memerhatikan kayak ini ngomongnya ke siapa. Kalau bahasa Inggris gitu ya, ngomong do itu kan they, we, I, you. Kalau he, she itu kan does gitu. Jadi udah memperhatikan hal tersebut. Lalu DT ini determinan, jadi that itu determiner. Lalu N ini noun untuk flight ya, serve ini verb ya. Jadi serve ini kan adalah kata kerja gitu ya, verb. Dan di sini dinner adalah noun juga. Jadi ini adalah dua contoh kalimat sederhana yang kita bisa mengasih tag untuk masing-masing katanya. Masalahnya tidak sesederhana itu. Ada beberapa kata yang termasuk ke dalam lebih dari satu kelas. Sebagai contoh, ya, ini ada kata this. Di sini
ada this is a nice day, this day is nice, you can go this far. Pada kalimat yang pertama, this is a nice day, this-nya itu masuk sebagai apa? Sebagai PRP, ya, preposisi. Lalu untuk yang kedua itu masuknya sebagai determiner, ya. This day itu determiner. Kalau you can go this far, ya itu masuknya sebagai RB, ya, atau apa? Adverb. Jadi satu kata yang sama itu kemungkinan dia masuk ke lebih dari satu kelas, gitu. Nah ini kan akan menyulitkan, sehingga apa? Kita bisa menggunakan hidden Markov model, di mana masing-masing kata itu yang memiliki kemungkinan lebih dari satu kelas itu kita kasih peluang. Dia kemungkinan masuk ke kelas PRP itu berapa persen atau 0, berapa. Kemungkinan dia masuk sebagai determiner itu 0, berapa. Kemungkinan dia masuk sebagai adverb itu 0, berapa. Nah, ini adalah kaitannya post tagging dengan hidden Markov model. Nah, ini sebenarnya proses algoritma Viterbi yang sama dengan contoh yang kita bahas tadi, tetap terdiri dari inisialisasi, rekursi, ya, backtracking, dan juga terminasi. Hanya saja dituliskan dalam bentuk pseudocode yang akan lebih memudahkan kalau nanti untuk pemrograman di komputer, gitu ya. Dan ini istilahnya juga sudah menggunakan sesuai studi kasusnya. Jadi kalau untuk post tagging berarti hidden state-nya itu adalah part of speech, di sini T, dan untuk observasinya itu adalah kata atau W, ya, words in sentence. Kalau kita lihat sebenarnya ini prosesnya sama saja dengan contoh soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yaitu menentukan mood berdasarkan informasi observasi warna baju yang diketahui. Nah, ini ada salah satu contoh soal latihan mandiri bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Jadi ini ada studi kasus di mana kalimatnya adalah time flies fast. Kenapa? Karena di sini ada beberapa kata yang masuk ke dalam lebih dari satu kelas. Sebagai contoh ya, flies itu bisa berarti terbang, bisa berarti juga lalat ya. Fast itu bisa dia menunjukkan kata kerja, bisa juga menunjukkan kata keterangan ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia itu kan bahasa Indonesia misalnya homonim namanya sama. Bisa itu berarti bisa ya kata sifat ya, ataupun kata benda gitu. Ataupun yang lain, misalnya tali. Tali itu bisa berupakan kata benda, ya tali, bisa juga kata kerja ya, menali. Gitu. Jadi itu adalah beberapa contoh satu kata bisa masuk ke dalam beberapa kelas. Nah ini ada contoh soal sederhana, tentu kalau post tagging sebenarnya nggak akan mungkin sesederhana ini. Tapi anggaplah ya, ini adalah kesempatan kalian untuk latihan mandiri. Jadi ada matriks transisi, matriks emisi yang sudah diberikan, di mana di sini ada hidden state-nya adalah noun, verb, dan adverb. 0,1 ini artinya dia pada T-1-nya N, maka T plus satunya, pada waktu T itu 0,1. Kalau dia sebelumnya N, ya, maka setelahnya menjadi N lagi itu 0,1. Kalau sebelumnya N, setelahnya menjadi verb atau V itu 0,8. Kalau sebelumnya N, ya, dia setelahnya menjadi adverb itu 0,1. Ya, dan seterusnya. Ya, N di sini N, V, dan ADV ya, atau adverb. Yang ini adalah matriks emisinya. Jadi untuk time ya, kemungkinan dia katanya adalah time itu kalau dia noun 0,6, kalau dia verb itu 0,1, kalau dia adverb itu 0,3. Kalau flies noun 0,1, verb 0,7, adverb 0,2 dan seterusnya. Di sini adalah peluang awalnya PN 0,5, PV 0,3, PADV 0,2. Silakan coba dikerjakan di rumah masing-masing ya untuk latihan mandirinya. Silakan gunakan algoritma Viterbi untuk menentukan urutan hidden state kalau kita tahu kalimatnya adalah time flies fast. Sekian materi untuk pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan soalnya, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.